Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Sebelumnya kita akan berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan, kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami pada pagi hari ini. Kami boleh hadir Tuhan di tempat ini untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Engkau mau pakai setiap kami yang datang Tuhan, segenap pelayan-Mu Bapa, setiap jemaat-Mu Engkau pakai kami semua. Tuhan, hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Engkau urapi kami, segenap pelayan-Mu Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau datang, kita cari wajah Tuhan. Kita mau temukan kasih-Nya, karena Dia bukan Tuhan yang jauh dari kita, saudara. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Yesus, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Kau menara perlindungan Kau, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu Yesus. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Yesus, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku.
semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan. Yang percaya bahwa Tuhan kita sungguh penuh kasih dan sayang, kita sama-sama berdiri saudara. Kita mau katakan Kau Tuhan yang penuh dengan kasih dan sayang. Haleluya. Bagi setiap hati yang terluka, sungguh indah Kau Tuhan. Kau menara perlindungan kami. Haleluya. Kau sumber kekuatan kami Yesus. Kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dia sumber kekuatan kita saudara. Haleluya. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Kau sumber kekuatan hidup kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kau sumber kekuatan, Kau menara perlindungan kami Yesus. Haleluya, haleluya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Di saat kami terluka, di saat kami disakiti, bahkan kami direndahkan Yesus. Kau sumber kekuatan kami. Kau menara perlindungan kami. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang penuh dengan kasih dan sayang Yesus. Hanya kepadamu kami boleh berharap. Haleluya. Kau sumber kekuatan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sumber kekuatan kami. Kau selalu ada buat kami yang selalu merindukan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau selalu ada buat kami. Kau Allah sungguh mengasihi kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Biar nama-Mu ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Shalom saudara, selamat pagi. Percaya bahwa Tuhan kita sungguh Allah yang memberikan kekuatan. Haleluya. Ayo angkat ke tangan kita saudara. Kita katakan Allah sumber kekuatan kita. Dia sumber kuatku. Haleluya. Hanya Dia milik kita di surga. Tiada yang kita ingin di bumi kecuali hanya Yesus. Haleluya.
hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya alas sumber kuatku, alas sumber kuatku, alas sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Dia pilih kita di surga. Haleluya. Dia sumber kekuatan hidup kita, saudara. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya alas sumber kuatku, alas sumber kuatku, alas sumber kuatku dan bagianku selamanya, alas sumber kuatku, alas sumber kuatku, alas sumber kuatku dan bagianku selamanya, alas sumber kuatku, alas sumber kuatku, alas sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Dia sumber kekuatan kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita sungguh luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara. Dia sumber kekuatan hidup kita ya. Karena Dia ada. Engkau selalu ada bersamaku ya Bapa. Bahkan di setiap musim hidup kami, Kau tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwa, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku ya Bapa.
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Michael. Waktu dan tempat saya bersilang. Kenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Saya undang mari kita bersama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar Tuhan bagi kami. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi anugerah-Mu besar Tuhan bagi kami. Syukur. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar ya Bapa. Inilah seruan hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh kalau kami ada pada saat ini, itu semua hanya karena anugerah-Mu yang besar yang terjadi dalam kehidupan kami. Dengan apa Tuhan kami membalas semuanya itu? Hanya dengan mempersembahkan hidup kami ya Bapa. Sebagai korban yang menyenangkan Engkau. Sebagai sesuatu yang Engkau pakai dalam kehidupan kami. Mencerminkan kemuliaan sinar-Mu kepada orang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sehingga pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu tidak akan pernah terjadi dengan sia-sia. Tapi boleh kami rasakan Tuhan. Bahkan dirasakan oleh sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, meninggikan, membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau mempersiapkan hati kami. Bagikan tanah yang subur, yang siap untuk ditanami. Siap untuk menerima benih-benih firman-Mu. Bahkan siap untuk melakukan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak dari isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam satu nama yang besar, itulah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudaraku. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara, izinkan saya membuka masker sebentar ya, karena saya mau memperkenalkan diri. Nanti setelah itu saya tutup lagi ya. Karena mungkin di sini ada beberapa yang masih belum kenal saya. Nama saya Michael, saya anak dari Ibu Gembala. Ya, Bapak Gembala sudah mendahului kita. Saya datang dari keluarga yang melayani Tuhan itu sejak dari engkong. Ya, dari engkong saya itu sudah melayani Tuhan, bukan sebagai pendeta di mimbar, bukan saudara. Ya, kalau ayah saya juga itu melayani Tuhan, juga awalnya itu juga bukan sebagai di mimbar ini, enggak. Ya, ayah saya dulu itu Bapak Gembala mulainya itu dari nyeting listrik di gereja di Tambak Anaan sana. Kebaktian dulu itu kebaktian jam 6 pagi saudara. Jam 6 pagi kebaktian, tidak ada yang namanya online. Ya, jam 6 pagi kebaktian, Bapak Gembala pagi-pagi sudah datang jam 4. Sudah nyeting dulu. Ya, sudah nyeting dulu. Engkong saya juga.
Engkong saya itu kalau pelayanan ya, kalau saya dengar cerita dari Ibu Gembala itu sampai naik perahu ya ke pedalaman-pedalaman, saudara. Karena zaman dahulu itu jalan bukan seperti sekarang ada jalan tol, enggak. Ya zaman dahulu itu jalan itu masih susah. Kalau naik sepeda motor ya itu kena hujan. Sampai di gereja, di desa, di gereja itu bajunya basah kuyup. Terus ya diperes, dipakai lagi. Tapi melayani Tuhan dengan sukacita. Ya melayani Tuhan dengan sukacita. Dan saudara tahu, semua pelayanan dari orang tua saya, dari kakek saya, itu Tuhan perhitungkan setiap sennya. Dan Tuhan tidak pernah tidak membalas. Ya tidak pernah tidak membalas. Engkong saya itu bukan dari keluarga yang kaya. Sangat-sangat miskin kalau boleh dibilang. Bahkan saking miskinnya dulu ya. Itu kalau saya dengar ceritanya dari mami saya, rumah itu tidak pernah dicat. Saking miskinnya ya, rumah itu tidak pernah dicat, saudara. Ya tapi kalau puji Tuhan saya sebagai cucunya bisa seperti begini. Itu semua karena pelayanannya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Adik-adik di sini saya lihat banyak yang masih muda. Kalian pengen jadi apa? Cita-citamu pengen jadi apa? Nah, saya enggak tahu latar belakang Anda. Ya, mungkin yang sudah agak dewasa di sini yang berkeluarga. Apa yang menjadi keinginan saudara? Kalau saudara sungguh-sungguh mengikut Tuhan, terutama yang masih remaja ini ya, yang masih muda, saudara nggak akan pernah kecewa. Karena saya di sini ini saksi hidup, ya saksi hidup di sini, tidak pernah kecewa. Nggak harus, aku gak bisa. Saya kalau berdiri di depan ini ngedredeg semua, ya ngedredeg semua kan enggak. Karena memang saudara, ya kalau ada survei menyebutkan ketakutan terbesar dari seseorang, ya itu bukan sama hantu, bukan sama setan, bukan. Nomor satu ketakutan terbesar dari seseorang itu apa? Pada saat mereka harus berbicara di depan seperti begini. Itu ketakutan nomor satu. Ndredeg kabeh. Ketakutan yang nomor dua baru apa? Baru kematian. Ya, tapi pelayanan tidak harus seperti begini. Anak-anak muda di sini, sebentar lagi saya, kalau tidak salah beberapa minggu lalu saya dengar kebaktian kaum muda akan dimulai. Ya, kebaktian kaum muda akan dimulai. Ayo ambil bagian. Bener loh. Ya, kalau kalian ingin melihat perubahan nasib, kalau kalian ingin melihat pertolongan Tuhan, mungkin ya, yang rasakan bukan kalian. Nanti yang rasakan siapa? Anak kalian. Yang rasakan siapa nanti? Cucu kalian. Ya, yang saya suka di sini, yang saya selalu kagum ya, itu dulu ada salah satu panatua di sini, itu anaknya di situ sama cucunya, ya Om Wiin, Bapak Handi Wijaya. Nah itu dulu satu angkatan saudara sama Bapak Gembala, itu sudah tahu semua wis, ya itu tahu semua. Itu dulu kalau saya dengar ceritanya dari Bapak Gembala, wah saya benar-benar, Om ini benar-benar setia, Om Handi ini benar-benar setia, sungguh setia. Dan saudara lihat, saya lihat dengan mata kepala sendiri, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kalau juga di sini ada Om Rudi, Bapak Rudi Tenggala, ini juga setia dari ayahnya juga. Ya, ayahnya juga setia melayani Tuhan. Bapak Rudi Tenggala setia melayani Tuhan. Saya yakin saudara, anak-anaknya tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Cucunya juga tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Ya, ayo saudara, melayani Tuhan.
kedengarannya kok klise ya, melayani Tuhan, melayani Tuhan. Yo, melayani Tuhan kayak gitu. Saudara, ini merubah nasib. Betul, ini merubah nasib. Mungkin bukan saudara langsung yang merasakan. Sama kayak kita nanam jagung misalnya. Yang rasakan siapa yang metik nanti? Mungkin bukan kita, ya, tapi anak toh. Kalau soal anak, ya saya sudah punya anak 2. Kalau soal anak saudara, ya kalau saya tipe orang tua yang kalau sama anak itu saya benar-benar perhatian, ya, benar-benar perhatian. Siapa yang tidak mau anaknya nanti itu hidup berbahagia, hidup diberkati Tuhan. Ya, saya kira perkenalan sampai di sini saya akan pakai lagi. Ya, saya juga mohon maaf sebelumnya kalau misalnya saudara ketemu saya di mall, ya, saya itu tidak nyapa. Itu karena memang saya tidak terlalu perhatian ya. Kalau orang Jawa itu ngomongnya nggak terlalu ngeh sama orang. Ya, kadang istri saya itu kalau pagi pergi ke salon, ya, pulang, ya sudah ada yang berubah dari wajahnya. Tapi saya ya enggak kenali itu saudara. Kadang istri saya bilang, ada apa sing baru? Tak lihat. Yo pancet ih. Yo sama. Oh, apa ya? Terus baru anak saya yang, loh mami barusan potong rambut gitu loh. Oh iya sih. Ya itu istri sendiri ya saudara ya. Bukan berarti saya enggak perhatian, bukan. Tapi saya memang sama wajah itu tidak terlalu nggak ngeh gitu loh ya. Jadi saya mohon maaf, bukan saya itu sombong atau apa, tidak. Tapi karena memang saya tidak terlalu, ya mohon maaf ya, saya tidak terlalu perhatian. Tadi contohnya juga sama istri saya sendiri. Ya, jadi sekian ini perkenalan dari saya. Ya, kita mulai masuk dalam firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan saya sampaikan dengan judul hukum yang terutama. Hukum yang terutama dalam hidup kita. Ya, sebelumnya saya mau berbicara tentang gereja ini. Gereja ini dinamakan Gereja Logos, GPT Logos. Ya, nama yang saya rasa cukup unik. Karena apa? Kalau saudara di luar sana, gereja itu biasanya namanya itu beda-beda. Namanya itu ada yang memakai nama tempat. Ya, saya tidak ngomong ya. Nama tempat misalnya, nama sebuah danau. Ya, ada seperti begitu. Ada sebuah tempat. Ya, atau ada lagi gereja yang sifatnya memakai kata sifat. Contohnya gereja saya dulu. Gereja saya dulu disebut Gereja Kristus Gembala yang Baik atau Gembala Pengasih. Ya, itu gereja berdasarkan nama kata sifat. Tapi kok kita ini namanya Logos? Apa Logos itu? Ya, Logos itu apa? Kalau saudara ditanya, Logos itu apa artinya gerejamu? Ya, Logos dalam bahasa Yunani itu kalau diartikan secara harafiah berarti ilmu. Ya, ilmu. Makanya ada yang disebut biologi. Logi itu dari kata-kata logos, ilmu tentang makhluk hidup. Ada fisiologi, ya, ilmu tentang tubuh. Ya, namanya dengar fisioterapi, fisiologi, ya, biologi, paleontologi, ya, ilmu tentang zaman-zaman purbakala. Tapi dalam Alkitab, logos itu sendiri diartikan sebagai firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Beda kalau saudara Google, ada lagi yang keluar artinya firman Tuhan itu rema. Nah, ini beda saudara, antara logos dan rema. Ya, logos itu firman Tuhan secara menggambarkan Tuhan itu sendiri. Kalau saudara baca di Yohanes 1 ayat 1, disebutkan di sana, pada mulanya adalah firman. Nah, firman di situ disebut kata logos. Ya, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu logos. Nah, rema itu apa? Rema itu yang sudah diartikan. Yang sudah diartikan. Contoh, saya ngomong sama anak saya. Kamu harus makan sehat. Harus makan makanan yang sehat. Saya ngomong seperti begitu.
Ya, tapi diartikan sama anak saya beda dengan apa yang diartikan oleh ibu gembala. Ya, kalau saya ngomong kamu harus makan sehat kepada anak saya akan pikir oke, saya harus makan sehat. Artinya apa? Proteinnya harus tinggi, karbohidratnya harus tinggi, lemaknya harus tinggi. Karena apa? Masa pertumbuhan. Kalau saya ngomong harus makan makanan yang sehat kepada ibu gembala, lain saudara artinya. Ibu gembala akan mengartikan apa? Oh iya, karena sudah berumur, yang diartikan apa? Makanan yang jaga kolesterol, yang banyak serat, ya, tidak terlalu tinggi protein, tidak terlalu tinggi karbohidratnya. Jadi rema itu seperti begitu. Rema itu apa yang diterima, ya, apa yang sudah diartikan. Nah ini gini saudara, kenapa saya ngomong seperti begini? Karena ini penting. Ya, di zaman akhir seperti begini, banyak orang itu mengartikan firman Tuhan ya seenaknya, sakarep-karepnya. Ya, padahal tidak. Padahal firman Tuhan itu harus diartikan oleh firman itu sendiri. Dalam kitab Roma 15 ayat yang keempat berkata, kalau firman itu harus dijelaskan oleh firman yang lain, dengan ayat yang lain. Jadi saling menjelaskan. Artinya apa? Kalau saudara dengar ada seorang yang berbicara tentang A, tentang B, tentang C, saudara harus bisa tahu ini ada apa enggak di Alkitab. Ya, ada atau tidak di Alkitab. Ini balik-balik lagi saudara, ini merupakan hal yang dasar dalam kehidupan Kristen, bacalah Alkitab. Ya, adik-adik di sini yang masih muda rutin baca Alkitab? Atau cuma di kelas kalau sekolah? Ini penting. Ya. Kelihatannya gampang, kelihatannya simple. Loh, saya dulu sejak SD, sejak ya kelas 2, kelas 3 sudah mulai baca Alkitab yang tebal itu. Kelihatannya simple, kelihatannya sederhana, tapi ini penting saudara. Alkitab itu sumber dari segala yang kita terima, dari kehidupan rohani kita. Itu yang kita pegang. Jadi kalau saudara dengar yang aneh-aneh ABC, kita selalu cek di Alkitab. Makanya saudara, kita kembali lagi, gereja kita itu artinya apa? Gereja kita itu artinya logos. Ya, berdasarkan Alkitab. Ya, berdasarkan Alkitab, berdasarkan Tuhan itu sendiri. Ya. Nah, kalau kita lihat di Alkitab itu ada 66 buku. Ada sekitar 30.000 ayat. Apa isinya Alkitab itu? Dari sekian banyak, kalau diperas, itu isinya apa? Ya, diperas, isinya apa? Isinya cuma 2. Dan 2 ini, itu Tuhan sendiri yang berbicara. Isinya cuma 2. Kasihilah Tuhan Allahmu. Gampang toh? Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Golden rule. Apa yang kamu mau orang lain lakukan kepadamu, yaitu lakukan untuk orang lain. Saudara, kasih contoh lagi ya. Saudara kesusu naik mobil atau naik sepeda motor. Wih, saya tuh kalau di jalan tuh saya tuh heran. Oh, naik sepeda motor atau naik mobil tuh kadang ada yang kayak, wah, saya mikir, wis sudahlah, saya mikir positifnya aja ya. Mungkin ada keluarganya yang sakit, kan saya enggak tahu. Ya sudah, saya ngalah. Ya, saya ngalah. Saudara misalnya kalau kondisi terburu-buru, saudara pengen enggak dikasih jalan? Ayo. Wah, aku telat neng gereja. Pelayanan. Telat ke gereja. Pengen enggak dikasih jalan? Pengen pasti. Atau mau kemana gitu, ketemu kondangan, acara, telat, kasih jalan pasti, pengen. Nah ya itu saudara, golden rule itu seperti begitu. Bukan berarti terus kita jalan seenaknya pelan-pelan gitu, ya enggak. Ya, tapi kalau saudara misalnya disalib sama orang, saya selalu berbicara seperti begitu dalam diri saya sendiri. Jadi saya berdamai dengan diri saya. Ya, kalau disalib orang ini jalan seenak, buantar, wes aku mikir sudahlah, mungkin dia lagi
keburu-buru ada anggota keluarganya yang sakit. Saya selalu mikir seperti begitu. Untung keluarga saya masih sehat-sehat, tidak ada yang sakit. Jadi itu saya damai, saudara. Ada orang yang disalib itu tidak terima. Ada. Dibalik. Ya, ini contoh yang simpel aja. Contoh yang sederhana. Ya, jadi hukum yang terutama itu mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan itu ya apa caranya? Gimana caranya mengasihi Tuhan itu? Maaf ya, saya agak sedikit nyampur dengan bahasa daerah. Maaf. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Tuhan tidak kelihatan kok. Ayo, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Balik lagi di Alkitab, saudara. Ya, kembali lagi di Alkitab. Coba tolong ditampilkan ya, 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Bagaimana kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Loh, Tuhan itu tidak kelihatan, saudara. Saudara tidak bisa merasakan, loh ada Tuhan di sini. Tidak bisa. Ya, Tuhan itu dalam bentuk roh. Kalau ada mungkin gereja yang menyediakan tempat untuk Tuhan di situ, yaitu secara simbolis. Karena Tuhan itu roh, tidak bisa dilihat. Tapi yang bisa dilihat itu siapa? Yang kita bisa lihat siapa? Ya dulurmu, saudaramu sendiri toh. Saudara kita itu loh. Kalau kita tidak punya, oh, kok aku anak tunggal, gimana? Sepupumu? Aku tidak punya sepupu. Om tantemu, ponaan, tidak punya semua. Lu ada lagi, saudara. Matius 25 ayat yang ke-45. Ini untuk anak yang tunggal-nggal, yang tidak punya saudara, tidak punya siapa-siapa. Ya, Matius 25 ayat 45. Ya, salah seorang dari kamu yang paling hina, paling kecil, orang yang kadang kita remehkan. Ya, orang yang kadang kita remehkan. Bagaimana, saudara? Kita kadang suka meremehkan siapa? Mungkin teman. Ya, teman kita ini mungkin orangnya dia ya mungkin dari latar belakang keluarga yang ekonominya kurang, diremehkan. Atau mungkin secara fisik juga kurang, diremehkan. Ya. Atau secara keluarga, dari keluarga yang kita pandang remeh. Loh ini saudara, ini aplikasi-aplikasi dalam Alkitab yang saya usahakan untuk bisa kita lakukan dengan sederhana. Saudara nggak bisa ngomong, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ada lagu seperti itu. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Tapi habis gitu, tukaran ambil duluri. Berkelahi dengan saudaranya. Ayo saudara, kalau mungkin saudara kita yang bencekno, saudara kita yang jengkelkan sama kita, ya kita yang mulai dulu. Kita yang mulai dulu. Maaf ya. Karena mengasihi saudara kita yang terkecil, itu sama dengan mengasihi Tuhan. Mengasihi saudara kita yang terkecil sama dengan mengasihi Tuhan. Kalau kita ketemu dengan saudara kita atau teman kita yang kaya raya, gampang saudara mau mengasihi. Gampang itu. Tidak perlu disuruh juga sudah bisa. Ya orang yang bukan Tuhan aja sudah tahu seperti begitu. Kalau kamu dikasih A, kamu balas A. Yang susah itu kan gimana kita mengasihi saudara kita atau teman kita yang terkecil. Ini susah, saudara. Kedengarannya aja gampang. Ya.
Ini membutuhkan apa? Membutuhkan perubahan pola pikir kita. Ya, membutuhkan perubahan pola pikir kita. Saya kasih contoh ya. Saudara, kalau di tempat ini misalnya kedatangan Bapak Wali Kota di sini. Bapak Eri Cahyadi datang sekarang di tempat ini. Sikap saudara kan pasti beda. Ayo, saudara makan ya di sebuah restoran. Tiba-tiba yang datang Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden datang. Ya, nunggu di depan gini. Terus ajudannya datang. Pak, saya suka ya Bapak Jokowi itu karena orangnya itu benar-benar rakyat gitu, sungguh benar. Ya, kalau saya perhatikan kalau Bapak Presiden ini jalan gitu ya pakai mobil, enggak pernah membunyikan sirine, saudara. Saya sungguh benar-benar kagum. Ya, jadi saudara makan di restoran, terus ajudannya datang, Pak permisi, tempatnya apa boleh dipakai dengan Pak Jokowi? Ayo, saya yakin saudara akan segera berdiri. Oh silakan. Nah, bisa enggak kita berbuat seperti itu kepada saudara kita yang terkecil? Di sekolah misalnya. Di sekolah biasanya murid itu segannya itu sama guru. Ya, sama guru itu agak segan. Perlakukan saudaramu itu sebagaimana engkau memperlakukan gurumu. Perlakukan saudara kita yang terkecil sebagaimana kita memperlakukan seorang pejabat. Ini membutuhkan perubahan pola pikir, saudara. Karena tidak bisa langsung ujuk-ujuk, langsung sekonyong-konyong, langsung berubah, aku berubah. Tidak bisa seperti begitu. Ya, tidak bisa. Kita harus merubah pola pikir kita. Agar kita bisa mengasihi mereka yang terkecil. Nah, sekarang bagaimana kita merubah pola pikir kita? Ini yang terakhir. Saya nggak lama-lama ya, karena ada perjamuan sebentar lagi. Bagaimana kita merubah pola pikir kita? Ya, ada seorang wanita. Dia itu lahir dari keluarga yang sederhana. Sangat sederhana. Ya. Dan dia dididik oleh ayahnya sejak kecil sebagai seorang Kristen yang taat. Kristen yang taat. Papanya itu pendeta. Ya, kalau di bahasa Inggrisnya itu title-nya itu minister. Jadi dia itu seorang gembala. Bukan cuma preacher tapi minister. Ya, dididik sejak kecil anak wanita ini. Ayahnya seorang gembala, dididik dalam Kristen yang taat. Dari latar belakang keluarga yang sederhana, saudara. Lahir pada zaman Perang Dunia Kedua. Saat itu wanita pada lahir Perang Dunia Kedua di Inggris tidak dianggap. Tidak ada apa-apa, saudara. Tapi karena didikan ayahnya, wanita ini dia bisa menjadi Perdana Menteri Inggris yang paling lama dan yang paling populer dalam sejarah pemerintahan kerajaan Inggris. Saya ada slide yang terakhir, coba tolong kalau bisa di zoom ya. Kalau tidak bisa ya sudah. Ya. Ini wanita itu. Mungkin yang usianya sesaya tahulah ya. Adik-adik belajarnya dari buku sejarah. Margaret Thatcher. Ya, Margaret Thatcher. Dia itu Perdana Menteri Inggris yang paling lama dan dianggap sebagai salah satu yang tersukses memimpin Inggris pada saat Perang Dingin. Ini ungkapan yang dikatakan untuk merubah pola pikir. Ya, kalau saya boleh baca, hati-hati dengan pikiranmu.
Karena apa? Pikiranmu itu bisa menjadi kata-kata. Ya, apa yang kita pikirkan itu bisa jadi kata-kata. Hati-hatilah dengan yang kedua. Hati-hatilah dengan perkataanmu. Karena perkataanmu bisa menjadi tindakan. Ya, kalau kita sering ngomel, sering marah, hati-hati saudara. Itu bisa menjadi tindakan. Yang ketiga, hati-hati dengan tindakanmu. Karena apa? Itu menjadi kebiasaan. Ya, jadi dari tindakan dilakukan sekali mungkin, dilakukan lagi 2 kali, dilakukan lagi 3 kali. Itu selesai jadi kebiasaan. Lama-lama menjadi kebiasaan. Yang keempat, kebiasaan akan menjadi karakter. Ya, jadi kalau suka marah-marah, karakternya pemarah. Makanya ada orang, karakternya orang ini pemarah. Nah, ini dari sini. Hati-hati. Dan yang terakhir apa? Karakter itu menentukan masa depan kita. Ya. Jadi mulai dari apa? Dari pikiran. Mulai dari pikiran kita itu kita harus benar-benar menjaga dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati. Karena apa? Tadi seperti begini. Itu lama-kelamaan akan menjadi destiny kita, menjadi tujuan hidup kita. Ya, ini ungkapan seorang Perdana Menteri Inggris tahun 80-an. Saya undang pemain musik untuk kembali berada di depan. Saudara, apa yang menjadi pemikiran kita? Pemikiran kita itu harus sama seperti Kristus. Kristus itu menaruh belas kasihan kepada orang lain. Sering berapa banyak kita lihat pada saat Kristus berkhotbah, Tuhan berkhotbah menaruh belas kasihan kepada jemaatnya. Tuhan berkhotbah menaruh belas kasihan kepada orang sakit. Milikilah pikiran seperti begitu. Ini renungan kita pada pagi hari ini. Sudahkah kita memiliki seperti Kristus? Pemikiran kita seperti Kristus. Saudara nggak perlu langsung berubah sekejap mata. Saya harus mengasihi orang, tidak. Saudara berubah dulu dari pikiran kita. Jangan suka meremehkan orang. Jangan suka menghina orang. Ya, dirubah dulu dari pikiran. Pikiran juga nanti pelan-pelan akan berubah menjadi perkataan, tindakan, karakter, dan kebiasaan kita. Dan itu akan menjadi tujuan hidup kita. Kita tundukkan kepala pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, amin Tuhan. Mimbar saya serahkan kepada Bapak Hendrata yang akan melayani perjamuan. Bapak Hendrata yang akan melayani perjamuan. Dalam segenap jalanku,
seperti-Mu Yesus. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus. Saya undang semuanya sama-sama bangkit berdiri. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami Tuhan pada pagi hari ini. Supaya kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, supaya kasih yang telah Tuhan korbankan untuk kehidupan kami, supaya kasih yang Tuhan nyatakan di dalam perjalanan kehidupan kami sampai pada pagi hari ini, itu kami nyatakan, kami aplikasikan dalam perjalanan kehidupan kami. Senyambang perpanjangan usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati Bapak Michael yang telah menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan pimpin dan bimbing di dalam perjalanan kehidupannya Tuhan. Untuk terus menjadi terang-Mu, untuk terus menjadi pelita-Mu, untuk terus menjadi garam yang mampu mengubah keadaan sekelilingnya sesuai, seturut, sekehendak jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama menikmati tubuh dan darah-Mu. Pengorbanan yang telah Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kami. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan dan dengan pengorbanan untuk menebus kehidupan kami. Sehingga perjalanan kehidupan kami pada pagi hari ini mempunyai masa depan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, mempelai pria surgawi kekasih jiwa kami, kami mengucap syukur Tuhan kepada-Mu. Haleluya. Amin. Dipersilakan rekan-rekan sepelayanan perjamuan kudus untuk bersama-sama melayani. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Katakan Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadikan padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
yang dikasihi Tuhan sudah menerima tubuh dan darah Kristus? Kalau sudah, saya undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Pegang roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kita pegang lagi bukan roti dan anggur, tetapi tubuh dan darah Kristus. Angkat tubuh Kristus di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah yang kita makan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Kristus di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kembali Tuhan berikan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan. Di minggu yang pertama, di bulan yang ke-9 di dalam tahun 22 ini. Kalau sampai pada pagi hari ini kami hidup, adalah kasih-Mu yang amat luar biasa di dalam kehidupan kami. Seiras dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, ajari kami terus Tuhan, untuk mengaplikasikan kasih itu di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Kristus Yesus Juru Selamat kami hidup, kami mengucap syukur Tuhan kepada-Mu. Haleluya. Amin. Pagi ini kita ada saudara kita yang membagikan berkat buat kita ya saudara. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat keluarga Ibu Aiwa yang sudah memberikan berbagi berkat buat kita semua saudara ya pada pagi hari ini. Haleluya. Kita kan berikan persembahan, kita mau ucapkan terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami. Saya mengenang Bapak, Ibu, kembali kita sama-sama berdiri. Terima kasih Yesus. Kita akhiri bagian kita pada pagi hari ini. Kembali kami mengenang Bapak Pendeta Hendrata untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Bapa, hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Bapa, hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini Tuhan adakan
haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah, cuaca yang terang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami semua sidang jemaat GPT Logos pada pagi hari ini dapat bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dalam acara ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Atas kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang telah memimpin, membimbing acara ibadah ini mulai dari awal sampai menjelang selesainya. Tuhan berkati worship, Tuhan berkati pemusik, Tuhan berkati asar kolektan, teristimewa Tuhan berkati hamba-Mu pembicara, dan khususnya seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Pimpin dan bimbing di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, supaya kami terus Tuhan, kebenaran firman-Mu yang telah Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami, menjadi nyata, menjadi perjalanan kehidupan kami, menjadi gaya hidup kami. Apa yang ada dalam pikiran kami, apa yang ada dalam ucapan kami, apa yang ada dalam tindakan kami, apa yang menjadi karakter kami, supaya masa depan kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati setiap acara ibadah di dalam tempat ini Tuhan, yang akan diselenggarakan minggu-minggu berikutnya. Secara khusus kami juga berdoa untuk Ibu Gembala Sidang kami Tuhan, Ibu Yusuf. Tuhan pimpin dan bimbing di dalam jasmaninya, di dalam kesehatannya, teristimewa di dalam kerohaniannya, untuk terus Tuhan tambahkan iman dan Roh Kudus di dalam perjalanan kehidupannya, untuk terus dapat memimpin, membimbing kami semua sidang jemaat GPT Logos. Kami berdoa juga untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan di dalam tempat ini Tuhan. Semuanya Tuhan, beri terus roh tanggung jawab di dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya kami sibuk dengan perjalanan kehidupan kami, tapi kami juga harus mengutamakan Tuhan di atas segala semuanya. Kami juga berdoa untuk Ibu Aihwa, keluarga Ibu Aihwa yang pada pagi hari ini menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Tuhan pimpin dan bimbing perjalanan keluarga Ibu Aihwa ini Tuhan, supaya hanya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan, dan berkat-Mu turun atas keluarga Ibu Aihwa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa secara khusus untuk negara dan bangsa kami, Bapak Presiden kami beserta seluruh jajarannya dan aparatur negara kami, mulai dari pusat kota Jakarta sampai di pelosok-pelosok daerah, agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, benar, dan bijaksana. Dan kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami, pasca kenaikan BBM Tuhan, supaya tetap dalam keadaan aman dan kondusif, supaya cita-cita masyarakat Indonesia adil dan makmur dapat tercapai. Sebentar kami akan pulang Tuhan, ratakan jalan yang kami lalui, tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dengan kendaraan apapun yang kami tumpangi, kami mohon para malaikat-Mu Tuhan berjalan bersama kami di sepanjang perjalanan rumah kami masing-masing atau ke setiap tujuan kami berikutnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, apa yang menjadi problem di dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi masalah di dalam perjalanan kehidupan kita? Apa yang terjadi dalam rumah tangga, pasangan hidup kita, anak menantu, cucu-cucu kita? Apa yang kita impikan, yang kita doakan di hadapan Tuhan, angkat tangan kanan kita bersama-sama di atas kepala, dan letakkan tangan kiri kita di dada. Tanda sebuah kepasrahan, tanda sebuah keyakinan bahwa kasih Tuhan akan terus melanda perjalanan kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengangkat Engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah pada waktu keluar. Tuhan melimpahi Engkau dalam buah kandungan-Mu dan memberkati dalam pekerjaan-Mu. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan akan tetap naik dan tidak turun, jikalau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dan tidak beribadah kepada ilah lain. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.